Selamat malam, perkenalkan nama saya Wilson Christopher Wahyu Immanuel, NIM saya 050283523. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2, analisis dan visualisasi data. Untuk soalnya ini gunakan informasi berikut untuk menjawab pertanyaan. Perhatikan dataset pada file Excel, ini ya, data pendapatan ini. Lanjut, install paket berikut jika belum terinstall. Lalu load paket menggunakan fungsi library lah. Ini sebelumnya sudah saya install dan ini sudah saya load. Di sini saya akan memasukkan file Excel-nya terlebih dahulu ke R dengan mengetikkan perintah. Nah, di sini masukkan lokasi filenya. Untuk lokasi filenya bisa di klik filenya, klik kanan, show more option dan properties. Nah, di sini location ini di copy saja, di paste. Nah, untuk garis miring yang ke kanan ini diganti semua ke garis yang miring ke kiri. Garis miring kiri ini. Nah, ini terus nama filenya tadi dipastekan di R-nya, Ctrl V. Nah, ini tinggal di enter. Nah, untuk menampilkan datanya kita ketikkan view data. Nah, ini datanya sudah masuk ya. Lanjut mengerjakan nomor yang A. Lakukan registrasi linear sederhana dengan mengikuti langkah-langkah berikut. A. Gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Oke, lanjut. Saya ketikkan Nah, untuk tampilannya nanti akan seperti ini ya. Ini akan saya jelaskan secara singkat. Berdasarkan grafik histogram ini, kita bisa melihat bahwa tingkat kebahagiaan mayoritas berada di level menengah ini. Berada di level menengah ya ini. Puncak grafiknya mengumpul di skor 3,5 atau 3,9 ini. 3,5 sampai 4 ini ya. 3,5 sampai 4 yang artinya sebagian besar dari mereka merasa cukup bahagia, tidak berlebihan tapi juga tidak kurang. Ini grafiknya juga berbentuk simetris seperti lonceng ya, ini bentuknya seperti lonceng. Yang dalam statik berarti datanya terdistribusi dengan normal. Kita bisa melihat di ujung kiri dan ujung kanan grafiknya sangat landai. Artinya ini ujung kiri dan ujung kanan ini grafiknya sangat landai. Ini berarti jarang banget ada orang yang tingkat kebahagiaannya sangat rendah atau sebaliknya sangat tinggi. Jadi untuk kesimpulannya, kelompok ini secara emosional cukup stabil dengan mayoritas orang berada di tingkat kebahagiaan yang sedang-sedang saja. Ini kesimpulannya
kebahagiaan orang di sini sedang-sedang saja. Lanjut yang B. Untuk B, gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terkait dan bebas hubungan variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Enter presentasikan hasil grafik tersebut. Oke, lanjut untuk soal B kita ketikkan nah, untuk nomor yang B ini kita dapat melihat grafik scatter plot yang menunjukkan hubungan antara pendapatan dan tingkat kebahagiaan. Hal pertama yang paling jelas terlihat adanya garis hitam ini yang mengarah naik dari kiri ke kanan. Garis hitam ini naik dari kiri ke kanan. Ini menunjukkan korelasi positif. Artinya secara umum semakin tinggi pendapatan yang dimiliki seseorang, maka semakin tinggi juga tingkat kebahagiaan yang mereka rasakan. Selain itu, kita bisa lihat melihat sebaran titik-titik ini, titik-titik merah ini sebarannya cukup rapat dan mengikuti arah garis tersebut, tidak menyebar secara acak. Ini menandakan bahwa pola hubungan cukup konsisten di dalam kelompok data ini. Jadi untuk kesimpulannya, data ini mengkonfirmasi bahwa pendapatan memiliki hubungan yang sejalan dan berdampak positif terhadap kebahagiaan. Oke, lanjut yang C ini. Tadi yang B ini ya untuk kodenya. Di sini error karena saya lupa mengasih koma di belakang angka 19 ini. Oke, yang B, lanjut yang C. Lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Oke, lanjut ke R. Nah, ini akan saya jelaskan secara singkat ya. Untuk berdasarkan hasil regresi linear sederhana, terbukti bahwa pendapatan memiliki pengaruh positif dan sangat signifikan terhadap tingkat keberhasilan. Ini ya, P dilihat dari sini, dari P value ini. Setiap kenaikan satu satuan pendapatan diprediksi akan meningkat kebahagiaan sebesar 0,712. Selain itu, nilai R square ini menunjukkan bahwa variasi pendapatan mampu menjelaskan 7,52%. Ini ya, kalau dipersenkan ini jadi 52,52% dari tingkat kebahagiaan responden, sehingga model ini memiliki kekuatan hubungan yang tergolong kuat. Oke, sudah. Lanjut soal nomor soal D. Di sini disuruh untuk menggunakan perintah plot nama variabel regresi kalian untuk cek
homoskedastisitas interpretasikan hasil plot. Oke. Untuk yang D, di sini tinggal mengetikkan di sini sudah langsung muncul ya ini datanya. Ini akan saya jelaskan secara singkat ya. Berdasarkan hasil uji asumsi klasik melalui plot diagnostik, model registrasi ini terbukti memenuhi semua syarat statistik. Plot ini yang plot residuals vs filtered dan scale location menunjukkan garis mendatar. Ini ya garis mendatar dengan sebaran residu yang acak. Dengan sebaran residu yang acak. Yang berarti asumsi linearitas dan homoskedastisitas terpenuhi. Selain itu, normal gigi residuals menunjukkan titik-titik yang mengikuti garis diagonal dengan rapat ini ya. Titik-titik diagonal dengan rapat ini sehingga dapat mendistribusi normal. Terakhir dari plot residuals versus leverage ini terbukti tidak ada data outliner. Ini ya, tidak ada data outliner ekstrim yang mempengaruhi model. Ini tidak ada data outliner ya ekstrim yang mempengaruhi model. Untuk kesimpulannya, model registrasi ini sangat sehat, valid, dan layak digunakan ya. Untuk kesimpulan data ini, lanjut yang E, visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut. 1. Plot data points pada grafik. 2. Tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot. 3. Tambahkan persamaan untuk garis linear. 4. Beri judul dan label yang sesuai dengan sumbu X dan Y. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya. Udah sesuai seperti yang di soal tadi. Ini plot dan data points pada grafik. Ini ya. Terus tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot. Ini garisnya, garis linear. Lanjut, tambahkan persamaan untuk garis linear. Ini persamaannya. Dan beri judul dan label yang sesuai dengan sumbu X dan Y. Sumbu ini ya, kebahagiaan dan pendapatan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat malam.